Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel Gus Niamanan di episode profil dan biografi Gus Baha. Cerita karomah Gus Baha. Namun entah mengapa saat menyusun mushaf tersebut Gus Baha lupa mencantumkan nama sahabat Abdullah bin Mas'ud dalam daftar nama sahabat yang meriwayatkan qiraat. Dalam mushaf tersebut memang dijelaskan secara ringkas tentang sejarah penurunan, periwayatan, pembukuan, dan ulumul Quran lainnya. Dalam buku Orang-orang Pesantren terbitan Pondok Pesantren Sidogiri disebutkan bahwa sahabat Ibnu Mas'ud ini tergolong salah satu sahabat yang pertama kali masuk Islam atau as-sabiqunal awwalun bersama Abu Bakar bin Abi Quhafah, Khadijah bin Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, dan lain-lain. Beliau dikenal dengan julukan Sahibu Sawadi Rasulillah atau yang mengetahui rahasia Rasulullah karena kedekatannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri juga pernah bersabda tentang sahabat yang berpostur tubuhnya pendek dan kurus dengan warna kulit sawo matang ini. Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran seperti ketika diturunkan, maka bacalah sebagaimana bacaan Ibnu Ummi Abd atau Ibnu Mas'ud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bersabda, belajarlah baca Al-Quran dari 4 orang: Ibnu Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, dan Salim Maula Abi Huzaifah. Sampai pada malam harinya Gus Baha pun bermimpi bertemu dengan Abdullah ibnu Mas'ud. Dalam mimpi tersebut Ibnu Mas'ud menegur Gus Baha yang tidak menuliskan namanya dalam daftar sahabat yang meriwayatkan Al-Quran. Maka saat bangun, Gus Baha pun segera menuliskan sahabat yang masyhur sebagaimana ahli Quran ini dalam mushaf kampus Islam legendaris yang pertama diterbitkan pada tahun 1997 ini. Begitulah sosok Gus Baha, pria kelahiran Narukan, Kragan Rembang, Jawa Tengah, yang selalu berpenampilan sederhana namun memiliki keilmuan yang amat mendalam. Ulama yang nasabnya bersambung sampai Mbah Abdurrahman Basaiban atau Mbah Sambu yang dimakamkan di area Masjid Lasem Rembang. Gus Baha juga menghatamkan hafalan Sahih Muslim lengkap dengan matan, rawi, dan sanadnya saat masih nyantri di sarang Rembang. Pengakuan kealimannya dalam bidang tafsir dan fikih pun juga keluar dari pakar tafsir ternama, penulis tafsir Al-Misbah, Profesor Dr. Habib Quraish Shihab, di mana pendiri pusat studi Al-Quran dan Matan Menteri Agama ini menyatakan demikian. Sulit ditemukan orang yang sangat memahami dan hafal detil-detil Al-Quran hingga detil-detil fikih yang tersirat dalam ayat-ayat Al-Quran seperti Pak Baha. Sungguh betapa luas samudra keilmuan ulama-ulama Nusantara. Meskipun banyak di antara mereka yang tak sempat mengenyam pendidikan di Arab seperti Kiai Haji Ihsan Jampes, penulis Sirajut Thalib, Syarah Minhajul Abidin karya Imam Ghazali, Kiai Haji Arwani Amin, penulis Faidul Barokat fi Qiraat Sab'ah, atau Gus Baha di era milenial ini. Namun keilmuannya diakui oleh dunia. Semoga ke depan akan muncul generasi ulama-ulama berkaliber internasional yang lahir dari bumi Nusantara. Gus Baha juga pernah bercerita bahwa beliau pernah mendapat Al-Quran tulisan Utsmani asli.
Tulisannya kotak-kotak tanpa harokat dan titik. Ketika sudah hampir menyerah bagaimana cara membacanya, Gus Bahak berdoa, "Ya Allah, alat yang saya miliki sudah tidak cukup untuk membaca mushaf ini. Jadi sekarang saya memakai hak saya sebagai ahlul Quran. Dengan hak saya sebagai ahlul Quran, tolong ajari saya gimana cara membacanya." Setelah beliau berdoa seperti itu, tiba-tiba beliau bisa membaca Al-Quran tulisan Utsmani tersebut. Mungkin yang baru pertama kali mendengar Gus Bahak berkata seperti itu akan mengira bahwa beliau adalah sosok yang angkuh dan sombong. Gaya yang dipakai Gus Bahak adalah salah satu bentuk izharul ilmi, tatkala seorang alim menampakkan dan menonjolkan kealimannya. Pada tahun 2020, Gus Bahak mendapatkan penghargaan sebagai Dai of the Year dari Ad-Dai, Asosiasi Dai-Daiyah Indonesia, yaitu sebagai dai moderat dan berwawasan wasatiyah. Demikian profil dan biografi lengkap dari Gus Bahak. Semoga kita semua bisa meneladani perjuangan beliau dan akhlak beliau. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.